Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sholih dan sholihah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sampai saat ini. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang sampai saat ini. Sholih dan sholihah, izinkan Bapak pada kali ini menyampaikan materi tausiah tentang apa itu al-i'tikaf. Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah dalam ceramahnya menyampaikan al-i'tikaf syar'an huwa nuzumul masjid wa iqamatu fihi bi niyati taqarrub ila Allah Ta'ala. I'tikaf secara definisi syar'i yaitu tinggal di masjid dan duduk di masjid dengan niat atau taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita pergi ke masjid, kita tinggal di dalamnya, kita duduk dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, maka itu adalah i'tikaf. Kemudian poin yang kedua adalah hukum i'tikaf. Kemudian beliau berkata, ajma'al ulama ala annahu masyru', bahwasannya ulama sepakat bahwa i'tikaf itu disyariatkan atau dianjurkan. Mengapa? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashri al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Kemudian setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh para istri-istri beliau melanjutkan i'tikafnya. Nah, poin yang ketiga, macam-macam i'tikaf. Aqsamul i'tikaf. Al-i'tikaf yang qasimu ila qismain. I'tikaf terbagi menjadi 2, i'tikaf wajib dan i'tikaf sunnah. I'tikaf wajib adalah i'tikaf yang diwajibkan oleh seorang hamba atas dirinya sendiri, yaitu dengan dia bernazar. Misalkan Bapak bernazar, jika nanti Bapak mendapatkan nilai yang sempurna, maka Bapak bernazar. Jika nanti Bapak mendapatkan nilai yang sempurna, Bapak bernazar ingin i'tikaf di masjid selama 2 hari. Maka i'tikaf ini i'tikaf yang diwajibkan kepada Bapak. Itu i'tikaf wajib. Selanjutnya, adapun i'tikaf sunnah, yaitu i'tikaf yang dilakukan seorang muslim dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sukarela, dan dia ingin mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ditekankan kala 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Poin selanjutnya, waktu i'tikaf. Kapan i'tikaf dilaksanakan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza arada ay ya'takifa shallal fajr thumma dakhala mu'takafahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ingin beriktikaf, beliau sholat subuh terlebih dahulu. Kemudian setelah sholat, beliau masuk ke tempat i'tikafnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita ingin mengikuti jejak Rasulullah, kita ingin beriktikaf, kita sholat fajar, sholat subuh terlebih dahulu. Setelah sholat, kita masuk ke tempat i'tikaf kita pada tanggal 20 Ramadan. Jadi ketika 20 Ramadan subuh, kita sholat subuh, kemudian kita beriktikaf. Kemudian syaratul i'tikaf atau syarat-syarat i'tikaf yang pertama, berakal atau mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian suci dari junub, suci dari najis, atau bagi seorang muslimah suci dari haid serta nifas. Artinya jika seorang muslimah sedang haid atau sedang nifas setelah melahirkan, maka ia belum diperbolehkan untuk i'tikaf. Selanjutnya, hal-hal yang diperbolehkan ketika i'tikaf. Beliau juga menyampaikan bahwa dibolehkan bagi orang-orang yang beriktikaf adalah hal-hal yang berikut ini. Yang pertama,
Dibolehkan bagi seorang iktikaf untuk menyisir rambut ataupun mencukur rambutnya, atau memotong kukunya dan membersihkan badannya, memakai wangi-wangian serta memakai pakaian yang paling bagus. Namun, dalam masalah mencukur rambut, kita juga harus memilih tempat yang bersih dan juga tidak mengotori halaman atau masjid yang kita menjadikan tempat i'tikaf. Kemudian, boleh keluar dari masjid karena suatu keperluan yang harus ia lakukan. Contohnya, apabila di masjid tidak ada kamar mandi, maka kita boleh untuk keluar mencari kamar mandi untuk membuang hajat. Dan dia keluar untuk membeli makan dan minum. Misalnya ketika berbuka puasa atau ketika sahur, karena tidak ada yang mengantarkan makanan atau tidak ada makanan yang disediakan oleh masjid, maka dia boleh keluar untuk mencari makanan tersebut. Namun sewajarnya saja atau sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, dibolehkan bagi orang yang beriktikaf untuk makan dan minum serta tidur di dalam masjid, namun dengan syarat harus menjaga kebersihan dan adab-adab masjid. Poin selanjutnya, adab-adab orang yang beriktikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, yang disunahkan bagi orang yang beriktikaf untuk dia tidak keluar kecuali karena kebutuhan yang mendesak yang harus dia betul-betul lakukan. Seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan, pergi keluar untuk mencari makan dan minum, kemudian mencari obat atau ketika dia sakit. Namun tidak boleh pergi menjenguk orang yang sakit atau pulang dengan bertemu istrinya, tidak boleh. Nah, kemudian tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang di situ didirikan sholat berjamaah. Jadi kita beriktikaf di masjid yang ada sholat jamaahnya. Dan disunahkan bagi yang beriktikaf untuk berpuasa. Jadi kalau di bulan Ramadan puasa wajib, puasa Ramadan kita beriktikaf. Tapi kalau di luar Ramadan ketika kita sedang iktikaf maka kita disunahkan untuk berpuasa. Poin selanjutnya, hal-hal yang bisa membatalkan iktikaf. Pertama, berhubungan suami istri, kemudian keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Jadi dengan sengaja dia keluar tanpa ada kebutuhan yang mendesak, misalnya menjenguk orang yang sakit atau bertamasya atau jalan-jalan, maka ini membatalkan niat iktikafnya. Kemudian hilang akalnya karena terkena penyakit gila atau karena mabuk. Nah, itu membatalkan puasa. Yang terakhir, bagi seorang muslimah yang mendapatkan haid atau nifas. Poin yang terakhir, usaha-usaha apa saja yang disunahkan bagi orang yang beriktikaf. Yang pertama, sudah pasti jelas memperbanyak ibadah-ibadah sunnah seperti sholat-sholat sunnah, qiyamul lail. Selanjutnya membaca Al-Quran, tilawah, murojaah, kemudian berzikir kepada Allah, dan yang terakhir baca buku-buku agama. Baik anak-anakku sekalian, sholih dan sholihah yang Bapak banggakan, cukup sekian materi tausiah tentang iktikaf yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.